Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mulai ya. Oke, Arya bisa coba dipresentasikan. Ya, langsung dulu ya, kan persoalannya itu ada permainan olahraga squash, itu ada kemungkinan siap lintasan. Itu ada bentuk yang persegi, itu adalah buat pantulannya dan ukurannya adalah 4 kali 4 meter. Terus yang pertanyaannya adalah tentukan jarak bola yang akan dipukul, terus ada berapa banyak kemungkinan lintasan bola, terus panjang kemungkinan setiap lintasan bola apakah jaraknya sama, di manakah letak pantulan bola yang bentuk panjang lintasan menjadi minimum. Nah, untuk sketsanya Bu, saya bikin seperti ini ya, kan lintasannya 4 kali 4 berarti persegi. Lalu ini karena bola di keterangannya bola melayang di tengah-tengah di hadapan dinding pantul, jadi saya bikinnya bolanya di tengah Bu. Oke, sip. Ini kalau dari depan, ini kalau dari misalkan di sudut pandangnya dari atas biar lihat gitu bolanya di mana, titik pantulnya di mana gitu. Oke. Untuk kemungkinan pantulan dan lintasan bola saya punya 9 Bu. Punya 9. Ya. Oke. Jadi setiap 1 meter gitu Bu. Setiap 1 meter ada titik pantulnya? Ya. Oke, siap, lanjutkan. Ya. Kalau yang sama itu paling misalkan yang samping sama samping atau atas sama atas, tapi kalau dari keseluruhan beda-beda Bu. Oke, lalu yang menentukan jarak bola ke dinding pantul adalah jarak yang tegak lurus dengan 2 buah garis yang berpotongan, yaitu OP Bu. Kalau dilihat nih bisa ini Bu bisa nih. Di zoom. Ya Bu, bentar. Di sisi bawah tuh kanan. Silakan Titis. Untuk Titis, ini sketsanya ya Bu. Bola, terus itu bidang. Kalau Titis ada 7 kemungkinan. Sebenarnya bisa lebih ya Bu. Soalnya titik pantul itu bisa kemana aja gitu. Tadi Arya berapa ya? 9 ya? Iya Bu, 9. 9, Titis 7. Oke. Ya. Terus kalau untuk lintasan ya Bu yang menyatakan jarak bola ke dinding pantul itu yang A, E, lintasan AE gitu. Terus kalau misalnya jarak kenapa? Soalnya di tengah-tengah gitu Bu. Oke, sama kayak Arya ya? Iya Bu, kurang lebih sama kayak Arya. Kalau yang jarak dari bola ke dinding pantul itu hanya 1 atau ada banyak? Hanya 1 Bu. Hanya 1, yang di tengah tadi ya? Iya Bu. Oke, berarti kesimpulannya tadi dari 2 kelompok hasilnya sama ya? Oke, terima kasih. Dongengnya begini ya, olahraga squash, dinding pantulnya 4 kali 4 cm gitu kan, ada bola di tengah-tengah melayang di hadapan dinding, betul? Betul Bu. Kalau kita gambar kayak gini, kelihatan nggak sih ada jarak antara bola sama apa nih, bola sama dinding? Kelihatan? Enggak. Kalau Ibu sih ngelihatnya si bola adanya nempel di dinding, benar nggak? Iya Bu. Iya Bu, nempel gitu. Berarti harus kayak Arya dan Titis tadi, sudut pandangnya dirubah. Ibu geser. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan ya? Nah, pertanyaannya, kamu bikin titik pantul. Kalau Ibu bikin di sini boleh? Ibu bikin lagi titik H misalnya. Panjang lintasannya? Misalnya ini panjangnya. Nah, kelihatan ya? Oke. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan sebenarnya titik pantulnya tadi bisa 7, bisa 9, bisa 10. Bisa Bu. Bisa 20. Bisa. Berarti jawaban yang paling tepat, banyak titik pantulnya itu berapa ya? Terhingga. Oke, jawabannya betul. Tak terhingga, tapi hanya ada 1 yang merupakan jarak. Tadi yang tegak lurus. Evaluasi di nomor 1, soalnya itu kan diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya itu 6 cm dan jarak ke titik E. Pertanyaannya adalah jarak titik E ke bidang diagonal BDHF. Nah, mula-mula kita bikin dulu sebuah kubus ABCDEFGH dan diagonal BDHF-nya seperti gambar ya. Terus jarak titik E ke bidang BDHF itu dapat diwakili oleh EP. Karena apa? Karena EP itu tegak lurus dengan bidang BDHF.
Nah, karena EP itu setengah dari EG, di mana EG itu merupakan diagonal sisi. Berarti nilainya itu adalah 6 akar 2. Setengah dari EP, dari 6 akar 2 itu adalah 3 akar 2. Oke, mantap. Ada yang beda jawabannya? Gak ada, Bu, sama. Sama? Nah, nomor 2 itu di soal diketahui sebuah limas TABCD dengan sisi alasnya itu kan 6 cm dan panjang rusuk tegaknya itu 5 cm. Yang ditanya adalah jarak titik T ke bidang ABCD ini. Nah, kita bikin dulu limas perseginya. Dan jarak T itu ke bidang ABCD itu diwakili oleh TP. Karena apa? TP itu karena dia tegak lurus oleh bidang ABCD. Makanya karena tadi kan yang tegak lurus itu kita misalkan dengan titik P. Karena P itu berada di tengah ABCD, berarti AC itu merupakan tinggal sisi. Berarti kan 6 akar 2. Terus setengah dari AC itu kan 3 akar 2. Lalu dari gambar limas itu kita keluarkan berbentuk segitiga siku-siku, yaitu A, P, dan T. Di mana tadi itu AC-nya itu 5, AP 3 akar 2. Dan ditanya adalah titik yang tegak lurus, yaitu dari TP. Kita gunakan rumus Pitagoras. Seperti biasa, TP akar AT kuadrat dikurang AP kuadrat, dan hasilnya itu didapatkan akar 7. Oke, terima kasih Cherry. Ada yang beda nggak sama Cherry? Atau punya cara lain? Sama? Sama, Bu. Oke. Gusti, gimana jawabannya, Gusti? Bias jawabannya kelompok Bias sama nggak? Sama, Bu. Oke, terima kasih Cherry. Silakan stop sharing sayang. LKPD kita udah beres ya. Tadi jawabannya yang latihan pertama itu 3 akar 2 ya? Betul nggak? Kita cross check ya dengan jawaban Ibu ya. Kita lihat pakai yang tadi lagi. Yang tadi itu namanya aplikasi GeoGebra. Bentar ya, Ibu sharing dulu ya. Kita cross check. Tadi jawaban Cherry udah benar? Sudah terlihat? Udah terlihat belum? Udah. Ini gambar kubus ABCDFGH. Tadi panjang rusuknya berapa? 6 kan? Ini segmennya 6 panjang rusuknya. Yang ditanyakan adalah jarak titik E dari titik E ke bidang apa? BDHF. BDHF. Kita bikin bidang BDHF-nya. BDHF. Kemudian kita cari titik E. Tadi dari yang kasus pertama, katanya harus tegak lurus pada bidang gitu kan? Kita cari yang tegak lurusnya. Oh, dari sini ke sini nih. Nah, titiknya kita kasih titik I misal. Kita tentukan, oh panjang I itu 4,24. Tadi Cherry jawabannya berapa? Yang mana? Yang pertama. 3 akar 2. 3 akar 2. Ini kok di aplikasi 4,24. Kita cek di kalkulator ya. 3 dikalikan dengan akar 2 ya. Sama nggak jawabannya? 4,24. 4,242640. Pembulatan ya. Karena ininya kurang dari 5, diambil 4,24. Sama nggak jawabannya? Sama. Nah, ternyata ini aplikasi sangat membantu. Yang punya laptop berarti ngerjain soalnya nggak usah hitung nih ya. Oke, tadi untuk latihan kedua. Ibu juga sudah bikin. Untuk latihan kedua bentuknya apa tadi bangunnya? Limas, Bu. Limas. Mirip dengan kasus dinding tadi ya? Iya. Iya, Bu. Oke. Panjang alasnya berapa rusuk alasnya? Nah, 6. Kemudian apa lagi? harus Rusuk atas. tegaknya Rusuk tegak. Oke, rusuk tegaknya berarti yang ED, EA gitu ya. Ibu di sini pakainya E, harusnya T, mohon maaf. Ini panjang rusuknya 5. Yang ditanyakan itu adalah Jarak T ke bidang ABCD. jarak T ke bidang ABCD. Ibu ganti dulu ini titiknya T biar sama kayak soal. Oke, jarak T ke bidang ABCD berarti tadi harus tegak lurus. Ke sini kan? Bu, ini tegak lurus nggak? Kita buktikan. T, F, D. Berapa di sini ininya? Sudutnya. Berarti dia tegak lurus. Berapa jawabannya? Di aplikasi Ibu? 2,65. Tadi jawabannya Cherry berapa? Akar 7. Akar 7. Sama aja, Bu, 2,65 gitu. Oh iya benar. Ternyata Cherry tadi berapa kali ngitung? Banyak ya? Oke, terima kasih. Ternyata ini aplikasi memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal dari LKPD yang sudah kita kerjakan. Teman-teman bisa ngambil kesimpulan nggak sih? Jarak titik ke bidang itu apa? Jarak titik ke bidang. Iya, Mayang. Yang pertama tegak lurus, kata Cherry. Ayo, Mayang, apa yang? Jarak titik ke bidang yang? Panjang ruas garis yang terpendek antara satu titik dengan bidang. Oke, terpendek dari titik ke bidang. Syarat yang lainnya selain terpendek apa? Tegak lurus kan. Harus tegak lurus atau sudutnya sebesar 90 derajat. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Keren, udah ngerjain LKPD semuanya. Tepuk tangan virtual dulu. Oke. Sampai mana sih belajar jarak titik ke bidangnya? Oke, yang pertama Ibu mau tanya. Udah bisa belum kira-kira menggambar sama menentukan jarak titik ke bidang? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Yang lainnya gimana, Mayang? Insya Allah ada kadang juga ada yang susah gitu Bu nentuinnya. Oke, menentukannya bingung ya ke titik yang mana gitu ya. Oke, Ibu mau tanya lagi. Untuk mengukur jarak titik ke bidang,
itu pertama-tama kita harus menentukan apa dulu ya? Nentuin proyeksi titik pada bidang bukan, Bu? Oke, menentukan proyeksi titik pada bidang. Ada kata proyeksi. Proyeksi itu syaratnya apa ya? Tegak lurus, Oke, proyeksi itu harus tegak lurus. lurus. Kalau tegak lurus berarti besar sudutnya Harus 90 derajat. harus 90 derajat. Tadi kalau kita sudah menentukan proyeksi titik pada bidang, kita akan mencoba membentuk bangun untuk menyelesaikan masalah jarak titik ke bidang. Bangun apa sih yang biasanya kita giring untuk bentuk? Segitiga. Segitiga. Mantap, keren kalian. Kalau udah kebentuk segitiganya, kira-kira untuk menentukan jaraknya dari titik ke bidang, hitungnya gimana sih? Teorema. Aturan Pakai teorema Pitagoras, pakai trigonometri. Kapan pakai Pitagoras, kapan pakai trigonometri? tergantung segitiga. Tergantung segitiga yang terbentuk. Oke, tergantungnya gimana tuh? Kalau dia segitiga setengah dipakai yang Pitagoras. Oke, kalau dia segitiga siku-siku kali ya maksudnya. Segitiga yang setengah, ibu bingung segitiga apa yang setengah. Segitiga siku-siku pakai Pitagoras. Lalu kalau segitiganya sama kaki, masih pakai Pitagoras bisa nggak? Bisa dibagi dua. Oke, bisa. Kalau nggak bisa pakai Pitagoras, pakai apa? Aturan trigono. Trigono. Terus apa lagi terakhir kemarin? Aturan refleksi kalau nggak salah. Refleksi. Atau apa kemarin ada yang ngomong, Bu, kalau saya nggak pakai trigono tapi pakai Luas segitiga, Bu. luas segitiga. Betul, Titis. Oke, udah kebayang ya? Tentukan proyeksi titik, bentuk jadi segitiga, baru tuh pilih pakai Pitagoras kah, luas bangun pakai luas bangun segitiga kah, atau pakai trigonometri. Kebut ya ngerjainnya, subhanallah. Oke, kalau sudah mengerjakan, di sini banyak yang salah di nomor 3. Ibu lihat, tadi di nomor 3 hanya ada 2 orang yang betul. Masalahnya di mana? Ini kelihatan kubusnya? Kelihatan, Bu. Oke, katanya ada perpanjangan garis DA. Ibu bikin ini A, ini D, kasih panjang. Kemudian kata kuncinya dia harus, kita bikin segitiga. Dia harus tegak lurus gitu kan? Nih, Ibu bikin ke sini titiknya. Kita tinggal cari panjang dari sini, dari I ke K. Panjang dari I ke K-nya berapa? Kita pakai aja luas segitiga. Luas segitiga BKD itu sama dengan luas segitiga BKD. Luasnya 12, berarti tingginya 8, gitu kan? Iya. Kalau ini alasnya BD, alasnya berapa nih? 8 akar 2. Tingginya yang dicari kan? Oke, sama-sama punya angka 8. Ibu coret lagi. 12 sama dengan akar 2T. Berarti T sama dengan 12 dibagi akar 2. Mana? Ya, apa ini? Rasionalkan. Dirasionalkan. Kali akar 2 per akar 2. Berapa nih? 12 akar 2 dibagi 2. 6 akar 2 bukan? 6 akar 2. 6 akar 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau sudah, berarti minggu depan kita tes harian yang pertama ya. Dari jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Oke? Belajar dulu di rumah. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan ya. Selesai? Terima kasih. Jaga kesehatan, jangan keluyuran, tetap di rumah dan terus semangat belajar. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.